Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, beberapa hari terakhir ini, jagat media sosial dan grup-grup jamaah haji dipenuhi oleh satu kabar yang membuat banyak orang gelisah dan takut. Angkanya terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. 3.438 jamaah haji berpotensi gagal berangkat pada musim haji 2026. Bagi sebagian orang, ini bukan sekadar angka. Ini adalah harapan yang terasa seperti akan runtuh setelah menunggu belasan, bahkan puluhan tahun. Judul-judul video dan berita pun bermunculan dengan nada yang keras dan menghakimi. Seolah-olah semua jamaah cadangan sudah dipastikan gagal, seolah tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi harapan. Padahal, apakah benar kondisinya sesuram itu? Di video ini, kita tidak ingin menambah ketakutan, tapi kita juga tidak ingin menutup-nutupi kenyataan. Karena dalam urusan haji, yang paling berbahaya bukanlah datanya, melainkan narasi yang disampaikan setengah-setengah. Maka hari ini, mari kita bicara berdasarkan fakta, bukan asumsi, agar jamaah tetap tenang dan tidak salah memahami keadaan. Sahabat semua, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal penting yang wajib diluruskan sejak awal, karena disinilah banyak jamaah salah paham. Istilah jamaah cadangan seringkali dipersepsikan keliru. Banyak yang mengira jamaah cadangan itu jamaah ilegal, jamaah yang memaksa berangkat, atau jamaah yang menyelinap ke dalam sistem. Padahal, semua anggapan itu tidak benar sama sekali. Jamaah cadangan adalah jamaah resmi yang terdaftar di Sistem Haji Nasional. Mereka memiliki nomor porsi, telah mengantre bertahun-tahun dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Status cadangan muncul bukan karena pelanggaran, melainkan karena mekanisme kuota. Ketika jumlah jamaah yang melunasi melebihi kuota nasional, sistem otomatis menempatkan sebagian jamaah sebagai cadangan untuk mengisi kursi kosong yang mungkin muncul. Masalahnya, narasi di ruang publik sering dipelintir. Jamaah cadangan langsung distempel pasti gagal. Padahal faktanya, cadangan justru disiapkan untuk diberangkatkan, bukan untuk digugurkan. Inilah mengapa penting memahami istilah ini dengan benar, agar jamaah tidak panik dan tidak termakan isu yang menyesatkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu data resmi penyelenggaraan Haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Data ini bukan opini, bukan asumsi, tapi bersumber dari angka resmi yang menjadi dasar seluruh proses keberangkatan haji. Untuk haji reguler nasional tahun 2026, kuota yang disediakan adalah sebanyak 203.320 jamaah. Angka ini adalah batas maksimal jumlah jamaah yang bisa diberangkatkan sesuai keputusan kuota internasional. Namun yang menarik, hingga batas akhir pelunasan, jumlah jamaah yang sudah melunasi justru mencapai 206.705 orang, atau setara dengan 101,69% dari kuota nasional. Artinya, jumlah jamaah yang sudah membayar biaya haji lebih banyak daripada kursi yang tersedia. Disinilah banyak jemaah mulai bingung dan muncul berbagai spekulasi. Padahal, kondisi ini bukan kesalahan sistem, melainkan bagian dari mekanisme resmi penyelenggaraan haji. Pemerintah memang membuka pelunasan lebih dari kuota sebagai langkah antisipasi jika ada jemaah yang mundur, sakit, wafat, atau terkendala administrasi. Dari sinilah kemudian muncul istilah yang sering disalahpahami, yaitu jamaah cadangan. Sahabat semua, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menentukan, yaitu pembagian data jamaah yang sudah melunasi biaya haji. Disinilah kunci utama untuk memahami siapa yang benar-benar berpeluang berangkat dan siapa yang berpotensi tertunda. Dari data resmi, tercatat 175.494 jamaah non-cadangan telah menyelesaikan pelunasan. Mereka inilah jamaah utama yang memang masuk kuota reguler sejak awal. Namun di luar angka tersebut, terdapat 31.264 jamaah cadangan yang juga sudah melunasi biaya haji. Perlu digarisbawahi, jamaah cadangan ini bukan jamaah tambahan sembarangan, melainkan jamaah resmi yang sudah lama mengantre dan diberi kesempatan melunasi karena adanya kemungkinan kursi kosong. Jika kedua kelompok ini digabungkan, maka total jamaah yang telah melunasi mencapai 206.758 orang. Angka ini jelas melebihi kuota nasional yang hanya 203.320 jamaah. Dari sinilah muncul dinamika kuota, persaingan kursi, dan kebutuhan untuk memahami data secara jernih, bukan emosional. Dengan memahami pembagian ini, jemaah bisa menilai peluangnya secara rasional,
bukan berdasarkan isu atau kabar yang menyesatkan. Bagian yang sering sekali disalahpahami oleh publik. Kita bicara angka, bukan asumsi. Kita bicara data, bukan perasaan. Kuota haji reguler nasional tahun 2026 ditetapkan sebanyak 203.320 jemaah. Angka ini bersifat final dan tidak bisa ditambah. Sementara itu, jumlah jemaah non-cadangan yang sudah melunasi biaya haji baru mencapai 175.494 orang. Artinya, masih ada selisih yang cukup besar. Jika kita hitung secara sederhana, maka terdapat 27.826 kursi kosong yang belum terisi. Nah, kursi kosong inilah yang sering tidak dijelaskan secara terbuka. Kursi ini bukan dibiarkan kosong dan bukan pula dihapus. Justru kursi inilah yang secara sistematis disiapkan untuk diisi oleh jemaah cadangan yang sudah melunasi. Disinilah letak kesalahpahaman besar itu terjadi. Banyak orang mengira status cadangan otomatis berarti gagal. Padahal faktanya, sebagian besar jemaah cadangan justru memiliki peluang sangat besar untuk berangkat. Jadi, selama masih ada sisa kuota, status cadangan bukanlah vonis gagal, melainkan peluang nyata yang sedang menunggu giliran. Dari mana sebenarnya angka 3.438 jemaah itu berasal? Angka ini bukan asumsi, bukan prediksi, dan bukan pula isu liar. Angka ini murni hasil perhitungan kuota yang sangat sederhana. Data resminya menunjukkan bahwa jemaah cadangan yang sudah melunasi berjumlah 31.264 orang. Sementara itu, kursi yang tersedia untuk jamaah cadangan hanya sebanyak 27.826 kursi, yaitu sisa dari kuota nasional setelah dikurangi jamaah non-cadangan yang sudah lunas. Ketika dua angka ini disandingkan, maka hasilnya jelas. Sebanyak 31.264 dikurangi 27.826, tersisa 3.438 jamaah yang tidak tertampung kuota pada musim haji 2026. Penting untuk ditegaskan, 3.438 jamaah ini bukan gagal karena kesalahan pribadi. Mereka tidak telat melunasi, tidak melanggar aturan, dan tidak melakukan kecurangan apapun. Mereka hanya kalah dalam hitungan kuota nasional yang memang terbatas. Jadi, ini bukan soal salah atau benar, tapi soal daya tampung sistem haji yang memiliki batas. Disinilah letak persoalan terbesar yang membuat banyak jamaah cemas. Bukan pada datanya, tetapi pada cara narasi itu dibentuk dan disebarkan. Narasi yang sering muncul di media dan grup percakapan adalah, semua jamaah cadangan gagal berangkat haji 2026. Padahal, narasi ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Faktanya, mayoritas jamaah cadangan justru berpeluang besar berangkat. Hanya sebagian kecil yang tertunda, dan itu pun bukan karena kesalahan pribadi jamaah, melainkan karena keterbatasan kuota nasional yang memang sudah ditetapkan sejak awal. Ini bukan drama, bukan penggagalan sepihak, dan bukan pula bentuk ketidakadilan sistem. Ini adalah mekanisme resmi penyelenggaraan haji yang berlaku setiap tahun. Yang juga penting dipahami, jamaah cadangan yang tertunda tidak kehilangan hak hajinya. Nomor porsi tetap aman, status tetap tercatat, dan bahkan diprioritaskan pada musim haji berikutnya. Jadi, yang perlu dikoreksi bukan datanya, melainkan cara kita memahami dan menyampaikan informasi tersebut. Sahabat semua, khususnya Anda yang saat ini berstatus jamaah cadangan dan sudah melunasi biaya haji, satu pesan penting yang harus benar-benar dipegang adalah jangan panik. Kepanikan hanya akan membuat kita mudah percaya pada isu liar, potongan informasi, dan judul-judul menakutkan yang belum tentu benar. Ingat, data resmi justru menunjukkan bahwa peluang berangkat jamaah cadangan tahun ini jauh lebih besar dibandingkan yang harus tertunda. Namun di sisi lain, kita juga harus bersikap realistis dan dewasa. Siapkan diri seolah-olah Anda akan berangkat haji tahun ini, mulai dari mental, fisik, hingga administrasi. Tapi pada saat yang sama, siapkan hati jika memang harus menunggu satu musim lagi. Penundaan ini bukan kegagalan, bukan pula tanda ibadah Anda ditolak. Ini murni soal mekanisme kuota yang berlaku secara nasional. Yang terpenting pastikan Anda hanya mengikuti informasi resmi dari Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten dan Kota setempat. Dengan sikap tenang, waspada, dan siap dalam segala kemungkinan, jamaah cadangan justru berada pada posisi yang lebih aman dan terhormat dalam sistem haji. Sahabat semua, khusus untuk jamaah cadangan yang sudah melunasi biaya haji, ada 3 langkah penting yang wajib dilakukan mulai sekarang. Langkah ini sederhana, tapi sering diabaikan, padahal sangat menentukan. Pertama,
Pantau pengumuman resmi secara aktif. Jangan hanya menunggu kabar dari grup WhatsApp atau media sosial. Informasi paling valid hanya berasal dari Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten dan Kota. Biasanya, setelah tahap pelunasan ditutup, akan diumumkan secara resmi nama-nama jamaah cadangan yang berhak mengisi sisa kuota. Jika lengah memantau informasi, peluang bisa hilang begitu saja. Kedua, segera lengkapi seluruh dokumen. Paspor, data administrasi, hingga proses visa harus disiapkan tanpa menunda. Jamaah cadangan sering dipanggil dalam waktu yang sangat singkat, sehingga keterlambatan satu dokumen saja bisa membuat peluang berangkat gugur. Ketiga, jaga kesehatan dan kondisi fisik. Sebagai pengisi slot kosong, jamaah cadangan harus siap dipanggil kapan saja. Pastikan tubuh dalam kondisi prima agar siap berangkat tanpa hambatan. Sahabat semua, video ini bukan dibuat untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk membantah informasi yang sudah beredar sebelumnya. Video ini hadir untuk melengkapi, agar kita semua memahami persoalan haji 2026 secara utuh dan adil. Memang benar, ada sekitar 3.438 jamaah cadangan yang berpotensi harus menunggu ke musim berikutnya. Namun pada saat yang sama, fakta yang tidak kalah penting adalah adanya 27.826 jamaah cadangan yang justru memiliki peluang sangat besar untuk berangkat haji tahun ini. Inilah realitas yang sering hilang dalam narasi publik. Karena itu, kita perlu lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi, tidak terpancing judul sensasional, dan selalu kembali pada data resmi. Haji adalah ibadah besar yang menuntut kesabaran, ketenangan, dan keikhlasan. Baik yang berangkat maupun yang harus menunggu, semuanya tetap berada dalam rencana Allah. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe, agar semakin banyak jamaah yang tercerahkan dan tidak diliputi kecemasan yang tidak perlu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.